Salam. Pada saat ini, kesempatan yang indah ini, saya ingin memberikan sedikit renungan yang pada saat ini akan saya beri judul mengekspresikan kasih. Saudara, kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudaraku, di dalam Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tertulis di dalam Matius 24 ayat 12. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesama karena hidupnya fokus pada diri sendiri. Kata kasih acap kali hanya sekedar slogan yang sering atau tak henti-hentinya digembar-gemborkan, tetapi tak ada wujud nyatanya. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa kasih dipendam itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Dan dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan yang wajib harus menjadi bagian dari gaya hidup Kristiani. Pada dasarnya perbuatan kasih meliputi 3 kepedulian. Yang pertama, peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Salah satunya adalah jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kehendak Tuhan adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 21. Sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, di saat-saat seperti ini, pandemi virus COVID-19 belum berakhir. Disinilah saatnya kita bisa mengekspresikan kasih kita itu. Disinilah kita bisa peduli kepada sesama kita. Atau bisakah kita peduli sesama kita? Bisakah kita mengekspresikan kasih kita kepada sesama di saat kita pun kena dampak dari pandemi ini? Saudara-saudara, di saat orang tidak ada masalah, kerjaan sukses, harta banyak, peduli kepada sesama,
itu sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Tetapi di saat kita sendiri kena dampak, bisakah kita mengekspresikan kasih itu? Apabila kita bisa mengekspresikan kasih itu di saat kita juga kena dampak, itu sungguh luar biasa. Bahwa gaya hidup kita adalah mengekspresikan kasih itu. Dan percayalah saudara, bahwa Tuhan melihat, Tuhan akan mencatat apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kepada sesama kita. Biarlah renungan yang singkat ini memotivasi kita agar kita sebagai orang Kristiani dapat mengekspresikan kasih itu kepada sesama, walaupun di saat-saat kita saat ini kena dalam dampak akan pandemi ini. Tuhan memberkati.